Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Aule Irawan dengan NIM 12292200098 dari Ekonomi Syariah 4C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Internasional. Halo para pecinta kripto, hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling penting yang ada di ekosistem Bitcoin, yaitu halving 2024. Bitcoin halving adalah pemotongan imbalan block reward BTC bagi penambang Bitcoin sebanyak setengahnya. Saat ini imbalan BTC bagi penambang adalah 6,25 BTC. Imbalan tersebut akan dipotong menjadi 3,125 BTC pada halving bulan April kemarin. Ini terjadi setiap 210.000 blok atau sekitar 4 tahun sekali. Secara historis, halving selalu menjadi katalis positif bagi harga BTC. Pergerakan parabola BTC selalu terjadi setelah halving yang kemudian diikuti oleh pasar altcoin. Sejauh ini, halving telah terjadi sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 2009 hingga sekarang di tahun 2024 di bulan April tanggal 22. Mari kita lihat timeline halving dari tahun-tahun sebelumnya. Tabel ini menunjukkan informasi mengenai timeline halving Bitcoin. Kita kenalan dulu mengenai kolom-kolom yang ada di tabel ini. Yang pertama itu ada halving. Di sini ada urutan kejadian halving. Kemudian ada estimasi halving date, yaitu perkiraan tanggal halving. Ada blok, yaitu nomor blok saat halving terjadi, dan ada blok reward, yaitu jumlah Bitcoin yang diberikan sebagai reward per blok. Dan kita menuju ke data halving. Nah, yang pertama itu terjadi pada tanggal 28 November tahun 2012, yang dimana bloknya itu ada 210.000 reward dengan 25 BTC. Kemudian dilanjut di tahun 2016, 2020, dan sekarang yaitu di tahun 2024 pada tanggal 20 April dengan blok 840 dan rewardnya yaitu 3,125 BTC. Nah, tabel ini menggambarkan penurunan bertahap halving dalam jumlah Bitcoin yang diberikan sebagai reward untuk penambahan blok baru yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Grafik ini menunjukkan pergerakan Bitcoin dalam US dollar dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Nah, di sini ada sumbu Y yang dimana ini harga Bitcoin dari 0 hingga 80.000 US dollar. Kemudian di sini ada sumbu X dari tahun 2012 hingga tahun 2024. Nah, di sini kita bisa melihat di atas ada peristiwa halving. Nah, peristiwa halving yang pertama itu di tahun 2012, di tahun 2016, di tahun 2020, dan yang terakhir yaitu ada di tahun 2024. Kita bisa melihat tren harga dari tahun 2012 hingga tahun 2016, yaitu kenaikannya moderat. Kemudian kita lihat dari 2016 hingga di tahun 2020, lonjakannya itu signifikan diikuti dengan penurunan. Kemudian di tahun 2020 hingga di tahun 2024 kenaikannya itu sangat drastis mencapai puncak tertinggi lalu fluktuasi. Nah, kemudian di sini ada harga tertinggi itu ditandai pada grafik yang menjulang di halving yang keempat pada tahun 2024. Kemudian di sini ada area biru, ini menunjukkan volatilitas harga terutama setelah halving ketiga di tahun 2024. Nah, aku tadi cek mengenai berita terbaru, yaitu satu Bitcoinnya itu di Indonesia dirupiahin itu sekitar sekarang 1.060.000.000, sekitar segitu.
Dalam teori Escher Ohlin, perdagangan terjadi karena adanya perbedaan harga faktor produksi antar negara. Negara cenderung mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang relatif lebih berlimpah dan murah. Terkait Bitcoin, supply yang terbatas akibat halving dapat dianalogikan sebagai faktor produksi yang langka, sementara permintaan global yang semakin tinggi mewakili negara-negara yang memerlukan Bitcoin. Teori ini memprediksi negara dengan pasokan Bitcoin yang lebih sedikit, faktor produksi yang lebih mahal ini cenderung untuk mengimpor. Sedangkan negara dengan pasokan yang melimpah, faktor yang murah itu cenderung untuk mengekspor. Nah, setelah halving tahun 2024, total supply Bitcoin akan berkurang signifikan. Nah, berdasarkan ini ada hal yang dapat diprediksi. Yang pertama itu meningkatkan harga Bitcoin di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu mendorong negara dengan akses terbatas semakin mengimpor Bitcoin. Dan yang ketiga, mendorong negara dengan mining lebih luas untuk menjadi pengekspor Bitcoin. Di sini ada contoh negara kemungkinan menjadi pengimpor dan pengekspor Bitcoin setelah halving tahun 2024. Negara pengimpor Bitcoin yang pertama itu ada Jepang. Mereka itu kurang fokus pada mining, tetapi pasar digital mereka itu besar membutuhkan Bitcoin. Kedua itu ada India, baru memulai pengembangan ekosistem kripto, belum banyak miningnya. Kemudian negara-negara di Afrika. Nah, infrastrukturnya itu belum memadai untuk mining yang berskala besar. Alasannya mereka ini diprediksi mengimpor lebih banyak Bitcoin setelah halving akibat meningkatkan harga yang ditimbulkan pasokan yang semakin langka. Kemudian di sini ada negara pengekspor Bitcoin. Yang pertama itu ada China. Meski pembatasan baru masih memimpin pasar. Kemudian mining Bitcoin. Dan kedua itu ada Rusia, pemasok sumber daya energi yang sangat besar. Kemudian ada Islandia, banyak mengandalkan energi terbaru untuk memacu industri mining. Nah, dengan kata lain, halving ini diprediksi mempengaruhi pada aliran perdagangan Bitcoin global sesuai dengan teori perdagangan internasional Escher Ohlin. Ada dampak yang terjadi akibat halving Bitcoin 2024 bagi Indonesia. Yang pertama itu investor lokal akan semakin berminat untuk berinvestasi Bitcoin dan aset kripto lainnya karena prediksi kenaikan harga. Hal ini didukung dapat mendorong tumbuhnya pasar kripto domestik. Kemudian yang kedua itu perusahaan-perusahaan teknologi blockchain dan startup kripto di Indonesia bakal semakin berkembang pesat untuk mengakomodasi minat investasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu pelaku usaha IT domestik dapat memanfaatkan halving ini sebagai momentum untuk menambang Bitcoin secara komersial. Nah, dengan mengandalkan sumber daya energi murah yang ada di Indonesia tentunya.